Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil haqqi basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita manjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah taufik yang diberikan pada kita. Alhamdulillah, Jumat yang hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita untuk menuju rumah Allah, Masjid Jami Al-Hidayah, merangka menunaikan tugas kewajiban kita, yakni sholat Jumat berjamaah. Semoga ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teriring sholawat salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pada umatnya yang senantiasa mengikuti istiqomah pada ajarannya. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, pertama khotib berwasiat pada diri khotib dan umumnya kepada jamaah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Hanya dengan takwa kita akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu bahagia dunia dan bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada khutbah Jumat hari ini khotib ingin menyampaikan yaitu tentang 4 orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai suatu yang ditambahkan dalam kehidupan dunia dan akhirat, setiap muslim pasti berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh kebahagiaan tersebut. Namun kebahagiaan itu tergantung kepada kita sebagai hamba Allah, bagaimana cara kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bagaimana pula kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita untuk memperoleh kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kebahagiaan yang pertama adalah beramal baik. Setiap kita pasti senang pada kebaikan, apalagi bila ada orang yang berbuat baik kepada kita. Namun kesenangan kita kepada kebaikan seharusnya tidak hanya karena ada orang yang berbuat baik kepada kita, tetapi semestinya kita berbuat baik pada orang lain. Apalagi kesempatan hidup kita di dunia ini memang harus kita gunakan untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Manakala waktu dalam hidup ini, apalagi dengan usia yang panjang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sudah kita gunakan untuk melakukan kebaikan, maka inilah yang membuat kita menjadi bahagia di dunia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluhu." Berbahagialah orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, tolak ukur manusia terbaik bukanlah terletak pada aspek fisik dan materinya, tapi pada apakah ia melakukan kebaikan atau tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, baik amalnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad.
Bila seseorang sudah berbuat baik dalam mengisi waktu hidupnya, maka ia akan menjadi salah seorang hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam suatu kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Jamaah rahimakumullah, orang bahagia yang kedua adalah bila ia menangisi kesalahan yang dilakukannya. Seseorang yang senantiasa menangisi atas kesalahan yang ia perbuat, itulah tanda bahagia yang kedua. Seringkali seseorang menyesali, menangisi kesalahan yang dia lakukan. Manusia seringkali disebut sebagai makhluk yang tidak luput dari salah dan dosa. Ungkapan ini jangan kita pahami sebagai pembenaran bagi kita untuk melakukan kesalahan. Bila kesalahan kita lakukan, maka yang paling baik adalah menyesali kesalahan itu dengan penyesalan yang paling dalam, agar kita tidak mengulangi kesalahan dan menjadi semakin berhati-hati agar tidak sampai melakukan kesalahan yang lain. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu, bila kita bersalah, sebagai tanda penyesalan adalah mengisi kesalahan itu sehingga seseorang akan meraih kebahagiaan, karena dengan begitu ia akan memperoleh ketenangan dan meyakini ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Tuba liman baka ala khati'ati." Berbahagialah orang yang menangisi atas kesalahannya itu. Namun yang amat disayangkan adalah banyak orang yang begitu mudah menangisi bila ada keluarganya yang meninggal, hartanya hilang, rumahnya kebakaran dan sebagainya. Namun ia tidak mudah bisa menangisi bila kesalahan telah dilakukannya. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga yang membuat manusia bisa bahagia dalam pandangan Allah dan Rasulnya adalah orang yang sibuk dengan aib sendiri. Selalu melakukan introspeksi diri merupakan sesuatu yang amat penting dalam kehidupan kita, karena dengan demikian kita akan menemukan kekurangan atau kesalahan diri sendiri untuk selanjutnya kita perbaiki. Oleh karena itu, Khalifah Umar bin Khattab pernah menyatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tusabu." Hitung-hitunglah dirimu sebelum kamu nanti dihitung oleh Allah. Maksudnya dihitung pada hari kiamat. Sibuk dengan aib diri sendiri akan membuat kita selalu menyadari kekurangan dan akan berusaha memperbaikinya. Inilah yang membuat kita akan bahagia. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuba liman saholahu aibuhu an uyubin nasi." Berbahagialah orang yang disibukkan oleh aib sendiri daripada menyibukkan diri terhadap aib orang lain. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan sekarang kita mendapati begitu banyak orang yang lebih menyibukkan diri dengan aib orang lain ketimbang aib dirinya sendiri, sehingga orang seperti itu lebih mudah menyalahkan orang lain daripada menyalahkan diri sendiri. Bahkan bisa jadi ia tidak merasa bersalah meskipun dalam suatu perkara ia terlibat dalam kesalahan itu. Lalu orang yang demikian menjadi amat suka membicarakan keaiban. Orang itu senang membicarakan keaiban atau kejelekan atau keburukan orang lain, menjadi pergunjingan yang terus berkembang. Jamaah rahimakumullah, orang bahagia yang keempat yang terakhir adalah orang yang tawadhu. Secara harfiah tawadhu artinya rendah hati.
tanpa merasa hina dan rendah diri. Lawannya adalah tinggi hati, sombong atau disebut juga dengan takabur. Jamaah Jumat rahimakumullah, orang yang tawadhu adalah orang yang tidak memandang dirinya lebih dari orang lain, meskipun ia memiliki kelebihan dibanding orang lain. Rendah hati tentu sangat berbeda dengan rendah diri, minder. Oleh karena itu, seorang muslim juga tidak boleh terlalu tawadhu, karena hal ini bisa membuat orang lain menjadi sombong terhadapnya. Tawadhu yang berlebihan bisa membuat seseorang terjebak menjadi rendah diri. Islam memerintahkan rendah hati, tapi melarang kita rendah diri. Jamaah rahimakumullah, menjadi tawadhu akan membuat seorang muslim bahagia, karena hal ini merupakan salah satu sifat terpuji dan memiliki keutamaan yang amat penting, yaitu memperoleh derajat yang tinggi sehingga orang lain akan menghormatinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "At-tawadhu la yazidu illa rif'atan wa tawadhu yarfa'akumullah." Tawadhu tidak ada yang bertambah bagi seorang hamba kecuali ketinggian atau derajatnya. Oleh sebab itu, tawadhulah kamu, niscaya Allah akan meninggikan derajatmu. Jamaah rahimakumullah, dalam kehidupan sekarang ini, manusia pada umumnya kadang-kadang kurang berintrospeksi diri dalam pergaulan, dalam berkomunikasi sehari-hari, sehingga kebanyakan lupa apa yang dia bicarakan, apa yang dia komunikasi dengan teman-teman yang lain. Oleh karena itu, tawadhu menjadi salah satu tolak ukur orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, terutama bahagia akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, manakala seorang tawadhu dalam hidup, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kebahagiaan terbesar yang akan kita dapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka darul akhiratu naj'alu lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan, kata Allah, untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan orang yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Oleh karena itu, tawadhu akan membuat kita menjadi bahagia, bahagia dunia, bahagia akhirat. Jamaah rahimakumullah, dari uraian khutbah ini menjadi jelas bagi kita bahwa kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat tidak datang begitu saja, tapi harus ada usaha yang maksimal dari setiap kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang singkat, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri khotib dan umumnya kepada jamaah sekalian. Sebagai kesimpulan, 4 orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berakhlak atau beramal baik. Yang kedua, hamba yang selalu menangisi kesalahan yang dilakukan setiap hari. Yang ketiga, orang yang sibuk dengan aib sendiri. Dan yang keempat, orang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dan dituntun, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا فبأي آلاء ربكما تكذبان